Keluarlah ibu dari kamar mandi, beneran Rek. Di situ ibu melihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Red, terima kasih karena kalian masih setia dengan channel ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin. Sekarang ini aku akan membahas satu kisah mistis yang dialami oleh seseorang. Memang kisah mistis ini memang tidak pernah ada habisnya ya Red ya. Aku kali ini akan membahas kisah mistis yang dialami oleh seorang perempuan. Ini sebenarnya kiriman dari teman aku. Kita sebut saja namanya Nadia. Hai Nadia, terima kasih ya sudah berbagi kisah mistisnya pada kami. Nah, Nadia ini sebenarnya tidak mengalami kisah mistis itu sendiri, melainkan Nadia ini menceritakan kembali kisah mistis yang dialami oleh ibunya. Jadi kita nanti flashback ya ceritanya. Tapi si Nadia ini meminta untuk menyamarkan nama dan alamatnya. Manusia dan makhluk halus itu memang ditakdirkan hidup berbeda ya, dan dunianya pun juga berbeda. Jadi manusia tidak bisa berkomunikasi dengan makhluk tak kasat mata ini. Tapi ada beberapa orang atau beberapa manusia juga yang bisa berkomunikasi langsung nih sama makhluk tak kasat mata itu. Contohnya yang dialami oleh Ibu Nadia ini tadi, Ibu Nadia ini kita sebut saja namanya Ibu Rahma. Kejadian ini waktu itu masih gadis, Saat mengalami kejadian mistis ini, Ibu Rahma masih duduk di bangku SMA, masih kelas 2 katanya. Nah, kita kenalan dulu yuk sama keluarganya ibunya si Nadia ini biar nanti kita enak ya berceritanya. Jadi ibunya Nadia ini 4 bersaudara, empat bersaudara. Kakaknya ibunya Nadia ini namanya Pak D. Ahmad. Kakaknya yang kedua namanya Bude Nur. Dan yang nomor 3 ini nih baru mamanya si Nadia atau ibunya Nadia ini. Kita sebut tadi Bu Rahmah ya. Dan yang keempat ini kita sebut namanya Om Riki. Jadi udah ya, Pak D. Ahmad, Bude Nur, Bu Rahmah, dan Om Riki. Tapi untuk Pak D sama budenya si Rahma ini kita hilangkan dulu ya karena waktu itu, waktu kejadiannya yang dialami oleh ibunya Nadia ini, Pak D sama budenya ini sudah menikah dan bahkan tinggal di luar Pulau Jawa, jadi jauh lah ya. Jadi di rumah itu tinggallah berempat, kakek, nenek, ibu, sama om, gitu aja ya biar gampang sebutnya. Nah, mereka ini tinggal di rumah yang sangat sederhana karena mereka ini tinggal di pedesaan. Di rumah itu bangunannya bangunan lama gitu ya pada umumnya. Nah, rumahnya itu besar besar sekali, cuma dindingnya itu setengah tembok dan setengah bambu. Dan rumahnya itu sangat luas karena pada saat itu rumah itu semuanya ya memang modelnya seperti itu. Bahkan katanya Nadia ini rumahnya ibu itu ruang tamunya itu kalau dibuat main bola itu kayaknya bisa deh karena di situ rumahnya itu sangat luas sekali gitu. Tapi sayangnya rumah zaman dulu itu kamar mandinya itu nggak ada di dalam, Jadi kamar mandinya itu ada di belakang rumah. Ya, jadi kebayangkan kalian rumahnya itu bener besar, tapi kamar mandinya itu ada di belakang. Nah, kamar mandi yang ada di belakang rumahnya ibu ini, sampingnya persis ini ada pohon nangka. Pohon nangkanya itu besar, tinggi besar gitulah, karena pohon nangkanya itu sudah lama. Jadi dibiarkan sama kakek begitu saja. Terus atap kamar mandinya ini kayak bolong-bolong gitu loh, Jadi kalau malam hari, kalau ada rembulan, ada bintang gitu, kalian bisa nengok itu di dalam kamar mandi karena kamar mandinya itu udah bolong-bolong gitu. Kebayangkan kalian? Nah, katanya si ibu ini awal mulanya dia ketemu dengan sosok
nanti yang menghantui ibu ini waktu itu sekitar pukul 11 malam si ibu ini tidur, tiba-tiba dia kebangun karena kebelet mau buang air kecil lah ya. Dan di situ ibu tidak membangunkan kakek, nenek, apalagi Om Riki. Jadi dia itu udah biasa lah ya waktu itu untuk ke kamar mandi sendiri karena udah kebiasaannya seperti itu dari kecil. Nah, udah ya, kebangun jam 11 malam, akhirnya ibu ini pergi ke kamar mandi. Nah, biasanya itu nggak ada apa-apa kok Yun, katanya ibu. Tapi kali ini kok ada yang aneh. Waktu ke kamar mandi, waktu buang air kecil nih, tiba-tiba ada yang nimpuk pakai batu. Itu dilempar, tapi dilemparnya nggak ke ibu. Dilemparnya itu masuk ke dalam air. Jadi kalian tahu ya, kalau benda yang dimasukkan ke air itu biasanya kan bunyi ya, plung gitu. Terus airnya ini kayak bergelombang-gelombang gitu ya. Setelah itu si ibu mikirnya gini, oh mungkin ranting pohon yang jatuh ke air. Ya udah, biasa aja si ibu. Kedua kalinya terjadi lagi. Ada kerikil itu tadi dilempar lagi ke air. Akhirnya ibu mikir, kok biasanya kalau ranting pohon itu kan kecil-kecil ya, yang suka patah-patah itu kan kecil. Otomatis kalau masuk air dia nggak bisa tenggelam, dia kan akhirnya terus mengapung gitu loh. Ini kok enggak, apa ya yang jatuh ini? Nah, barulah si ibu ini akhirnya curiga, nengoklah ke atas, nggak ada apa-apa, lagian juga nggak ada angin, mana bisa ranting itu jatuh sendiri, tapi diabaikanlah sama si ibu. Dan ketika ibu mau keluar dari kamar mandi, tiba-tiba ibu ini ditimpuk lagi sama batu kerikil. Kali ini nggak dimasukkan ke air, tapi mengenai punggung si ibu. Katanya si ibu itu lumayan sakit. Nah, barulah di situ ibu curiga, kok kayaknya ada yang aneh. Dicarilah itu, waktu itu kan posisinya lampu itu nggak terang gitu loh Yun, lampunya ini remang-remang katanya. Dicarilah itu ke bawah dan ibu menemukan, oh ternyata bukan ranting yang jatuh dari pohon, tapi batu kerikil. Pasti ini perbuatan makhluk yang tak kasat mata. Ibu sudah membatin seperti itu, tapi ibu ya udah biasa aja, ibu nggak ada takut-takutnya. Keluarlah ibu dari kamar mandi, beneran deh. Di situ ibu melihat sesosok perempuan yang lagi bergelantungan. Siapa lagi kalau bukan Miske ya. Miske ini maksudnya kuntilanak, tapi aku sebutnya Miske aja ya. Dia itu bergelantungan, posisinya itu kepala di bawah, rambutnya menjuntai gitu kan, karena rambutnya panjang. Dan di situ dia tertawa melengking sekali, saking kerasnya itu kayak telinganya ibu itu jadi gimana gitu loh ya. Di situ dia ketawa, ketawanya tuh melengking sekali. Tahu nggak yang dilakukan ibu? Apakah ibu lari, ketakutan dan lain sebagainya? Enggak. Di situ ibu malah menatap sini sosok itu gitu. Jadi mereka sempat bertatap-tatapan beberapa detik gitu ya. Cuma diliatin gini aja sama ibu, dipelototin malah sama ibu. Setelah dipelototin sama ibu, ibu ini memutuskan untuk jalan masuk ke rumah lagi. Ya jalannya nyantai aja gitu, kayak orang yang lagi ketemu sama mantannya di jalan, santai aja, langsung nyelonong aja masuk. Nah itu kejadian pertama. Terus beberapa hari kemudian si ibu ini nggak pernah diganggu lagi, dan ibu juga tidak pernah menceritakan kejadian itu sama nenek, sama kakek, bahkan sama si Om Riki. Jadi beberapa hari kemudian ibu ini di pagi hari ya, ibu pamit nih sama nenek, "Ma, kula berangkat sekolah riyen nggih." Terus nenek ini bilang gini, "Oh iya Nduk, hati-hati. Tapi engko nek mulai ojo langsung mulai yo, mampir nang budemu, ngerewangi budemu, kan budemu enek hajatan." Kebetulan si budenya ini lagi ada hajatan menikahkan anaknya si bude tersebut. Jadi tanpa pikir panjang si ibu pun langsung mengangguk,
dan bilang, "Nggih, Mak." Dan setelah nyampe pulang sekolah, si ibu ini memenuhi janjinya, yaitu ibu pergi ke rumah Bude untuk membantu Bude di sana. Sampai tibalah azan asar, dan itu ibu itu disuruh nenek pulang. Nenek ini bilang gini, "Wes nduk ndang mulih, wes pegel ket mangan kene. Mangku mari maghrib rene meneh, tapi inget ya nduk, mulai langsung bersih-bersih, adus-adus sik sadurunge maghrib." Si ibu ini mengganggu. Awalnya ibu ini mau pulang sama si Om Riki, tapi Om Riki waktu itu diajak sama saudara lah pergi sebentar beli apa gitu. Akhirnya si ibu ini pulang sendiri. Nah, ketika ibu nyampe di rumah, ibu lupa nih sama janjinya ke nenek tersebut. Jadi ibu ini memilih untuk sandaran di kursi yang ada di ruang tamu. Dia kan capek ya. Nah, nggak tahu kenapa si ibu ini tiba-tiba ketiduran sampai datanglah azan maghrib. Loh, kok wes maghrib? Ibu ragu nih antara mau mandi apa enggak ya, kok sudah maghrib. Akhirnya ibu memutuskan ya udahlah mandi aja, nanti kan balik lagi ke rumahnya Bude, nggak mungkin dong dari tadi pagi nggak mandi. Akhirnya si ibu ini mengambil baju bersihnya untuk berangkat mandi. Otomatis dia pergi ke belakang rumah karena kamar mandinya ada di belakang rumah. Itu saat maghrib tiba. Nah, ketika mandi nggak ada yang aneh nih, biur pakai sabun, pakai apa dan lain sebagainya. Sudah selesai barulah si ibu ini mau ganti baju kan ya. Ketika dia mau mengambil baju, nengoklah, loh, baju aku tadi perasaan aku taruh di sini, kok nggak ada? Barangkali jatuh. Dicarilah itu ke bawah, kok nggak ada, mana ya bajuku, perasaan tak taruh sini. Setelah itu karena ibu kesel, oh mungkin baju aku masih ketinggalan di kamar tadi, aku lupa gitu. Nggak ada pikiran macam-macam. Akhirnya dia mau memutuskan untuk pakai baju yang kotor tadi ya. Ketika dia mau pakai, tiba-tiba bajunya ada lagi di sini. Wah, ada yang nggak beres ini, katanya ibu. Setelah dipakai lah bajunya yang bersih tadi, ibu keluar nih dari kamar mandi. Dan bener nih, ibu lagi dijahilin sama Miske. Miskenya itu tetap posisinya ada di atas pohon lagi bergelantung, kepalanya di bawah. Aduh, aku ngeri nih ya, kalau aku ada di posisi itu pasti aku ketakutan. Nah, di situ apa yang terjadi? Apakah ibu lari? Enggak, biasa aja ibu cuek, cuma dilihatnya aja dengan tatapan sinis ya, ibu diliatin gini aja sama ibu, udah ibu masuk lagi. Nah, ketika itu sudah beberapa hari, berminggu-minggu bahkan ya, ibu udah nggak pernah dapat gangguan lagi. Setelahnya itu tiba-tiba di malam hari, ketika itu pukul berapa ya, pukul 1 atau setengah 2 dini hari lah, tiba-tiba itu ada yang ngetok nih di kamarnya ibu, tok 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 gitu. Satu kali ibu masih belum respon, lagi tok 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 tok. Akhirnya ibu risih nih, siapa, kakek atau nenek nih yang bangunin aku gitu, pikirnya gitu. Ketika dibuka pintu kamarnya, ternyata nggak ada orang. Nenek kakek ini lagi tidur, dan bahkan ibu ini ngecek sampai ke ruang tamu, dan dilihat di ruang tamu juga si Om Riki ini lagi tidur. Jadi nggak ada orang. Ya udahlah, mungkin ini mimpi atau perasaannya saja. Ditutuplah pintunya, kembali mau tidur, ternyata ada ketukan lagi. Tok 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 tok. Sampai akhirnya ibu buka nih, oh ternyata ketukan itu bukan dari pintu, melainkan dari jendela. Setelah itu dibukalah jendela itu sama ibu. Kalian tahu siapa yang ketuk jendela itu? Dia adalah sosok Miske. Miske ini sudah berdiri di depannya jendela sambil senyum ke si ibu ini. Kali ini senyum, enggak ketawa yang melengking itu. Dan di situ tahu nggak dia bilang apa? Rahmah,
kita temenan yuk. Hi. Dan di situ sontak si Rama kaget dan bilang, ono wae aku menungso awakmu makhluk halus kok koncoan. Nah, di situ tiba-tiba ibu nyeletuk gitu. Akhirnya ditutuplah pintu jendela itu sama ibu dan ibu mau tidur lagi nih ya. Apakah ketika si Miske ini dicuekin, apakah Miske ini langsung hilang? Enggak, Rek. Miske itu malah datang di kamarnya. Dia berdiri. Rahma, kita temenan yuk, aku mau loh jadi temen kamu. Dari situlah awal mula si Miske ini semakin intens untuk menampakkan diri pada ibu. Dia juga sering mengganggu ibu ketika ibu misalnya belajar terlalu malam gitu ya, sudah larut malam, tiba-tiba Miske ini muncul mengingatkan sama si ibu, Rahma, sudah dulu ya, kita bubuk dulu ya, katanya. Tapi sebenarnya Miske ini baik loh ya. Dan setelah itu katanya si ibu ini kadang itu kalau aku naruh apa-apa tiba-tiba hilang. Habis itu muncul lagi gitu. Jadi Miske ini sering sekali mengajak si ibu ini berinteraksi. Lama-lama juga ibu nggak cuek lagi sama Miske. Kalau Miske ngomong kadang diladenin lah sama ibu. Makanya itu katanya si nenek itu si nenek sering lihat. Kadang-kadang ibu itu ngomong sendiri. Kadang ngomongnya di dapur sendiri, kadang ngomong di kamar mandi sendiri, bahkan kadang ngomong di kamar gitu ya. Tapi si nenek ini gak curiga, mungkin itu si nenek salah dengar gitu. Tapi emang bener si ibu ini sering ngomong sendiri karena yang ngelihat itu cuma si ibu. Intinya si ibu jadi welcome nih sama si Miske ini sampai suatu ketika ini klimaks dari cerita tersebut ya. Ibu ini lagi duduk di ruang tamu. Ketika itu ibu lagi baca buku sambil makan. Otomatis ibu nggak ngelihat makanannya tapi sambil baca buku. Fokus nih ya ke bukunya. Dan tiba-tiba ibu cari nih, kok nggak ada sendoknya, diraba-raba gini nggak ada sendoknya. Akhirnya ibu tahu pasti ini perbuatan si Miske. Kueku kena opo toh, pasti ganggu aku ae, gak ngerti wong mangan. Dan di situ si nenek sontak kaget karena di situ di sampingnya ada nenek nih. Nenek bilang, lapo toh Rahma kue, dari kemarin kue kok sering ngomong sendiri, di dapur ngomong sendiri, di kamar mandi ngomong sendiri, di kamar ngomong sendiri, kenapa toh Dok? Gitu. Dan akhirnya di situ si ibu ini sudah nggak bisa berkelit lagi, Rek. Akhirnya dia ceritakan itu awal mula dia ketemu diganggu sama Miske sampai akhirnya jadi akrab gitu sama Miske. Dan di situ si nenek sontak kaget ketika si kakek dan si Om Riki pulang dari masjid, dia diceritain nih sama nenek kejadian itu. Dan di situ Riki mengiyakan, oh pantesan aku waktu itu lagi tidur sama temanku. Kebetulan temanku nginep di sini gitu. Waktu Om Riki cerita nih, ini versinya Om Riki. Ketika itu aku kebelet mau pipis. Nah, setelah itu aku masuk ke kamar kecil duluan dan lalu karena temen aku ini udah kebelet, akhirnya dia pipisnya di bawah pohon nangka dan tiba-tiba temenku ini teriak, Riki, Riki, Riki cepet Riki. Sontak Om Riki kaget nih, apa yang terjadi di luar? Kenapa kok temennya teriak-teriak? Katanya temennya gini, aku tadi pipis di bawah pohon ini dan ternyata di atas itu ada kuntilanak bergelantungan sama melototin aku sama ketawa melengking gitu. Nah, memang nggak benar sih ya kalau pipis nggak boleh sembarangan. Dan di situ intinya Om Riki ini membenarkan kalau Miski itu memang benar-benar ada gitu. Dan tempatnya juga di pohon itu. Dan akhirnya si kakek sama si nenek memutuskan untuk memanggil ustadz. Kita sebut aja ustadznya namanya Ustadz Soleh. Ustadz Soleh ini membawa temannya waktu
datang ke rumah nenek, dan Ustadz Soleh ini sempat mengajak mediasi lah sama si Miske itu. Dan Miske bener nih ngomong kayak gini, aku di sini nggak ganggu kok, aku di sini nggak jahat kok, jangan usir aku ya, aku cuma pengen nih temenan sama si Rahmah. Dan disitu bahkan Ustadz Soleh ini bilang, kamu itu udah beda alam sama kita. Kita ini manusia, sedangkan kamu itu makhluk halus. Kita sudah beda, kita nggak bisa dong berteman gitu. Tapi di situ ketika si Ustadz Soleh mau mengusir si Miske dari pohon itu, si Miske ini nggak mau dan dia janji bahwasanya dia nggak akan ganggu si Rahma lagi. Intinya sebenarnya Miske ini nggak jahat loh ya Rek ya, cuma pengen temenan aja sebenarnya sama si ibu ini. Ibunya juga sebenarnya nggak keberatan karena ibu ini orangnya juga nggak penakut kayak kita gitu. Tapi ngomong-ngomong, kalau kalian diajak temenan sama makhluk halus, kalian mau nggak Rek? Komen di kolom komentar ya. Oke, sekian dulu kisah mistis yang dialami oleh ibu yang diceritakan oleh si Nadia ini. By the way, Nadia terima kasih ya sekali lagi karena sudah kirim cerita mistis ini pada kita semua. Oke Rek, sekian dulu video dari aku. Kalau kalian suka, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan kisah-kisah mistis berikutnya dari aku. Oke, see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and bye.